Oke, kita mulai aja kali ya. Cuma 4 orang, yang lain pada kemana? Oke, mulai Pak. Oke, kita mulai aja sesi kelas hari ini. Ini udah direkam ya, jadi teman-teman nanti yang nggak ketinggalan juga masih bisa lihat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Suara saya terdengar jelas? Terdengar dengan jelas Pak. Sangat jelas, Pak. Oke, kita mulai aja ya. Jadi ini sesi ketiga dari dasar programan ya, sisap. Baik, kita mulai aja untuk sesi ketiga ini kita akan bahas mengenai looping dan menu aplikasi. Ya, kita pakai aplikasi konsol ya, teman-teman. Oke, pertama kita harus tahu dulu apa itu looping ya. Jadi looping itu proses menjalankan blok code ya secara berulang ya, selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Nah, ini ada istilah pengulangan. Pengulangan ini dibatasi oleh suatu kondisi ya. Jadi enggak jadi sebagai pembatasnya itu adalah suatu kondisi. Contoh sederhana misalnya di sini ada konsol write line belajar sisap ya. Ini contoh. Misalnya ada 3 kali pengulangan. Jadi kalau misalnya kalau kita mau nulis 100 kali kan agak ribet ya. Nah, ini kita bisa lakukan pengulangan. Jadi repetition. Oke, caranya bagaimana? Ini salah satu contohnya kalau kita menggunakan metode for ya. Jadi ada seperti ini, for kita deklarasikan dulu ininya variabel parameternya, misalnya i ya, i ini sebagai objeknya sama dengan 1. Berarti dia 1 ini sebagai count-nya. Nah, kemudian kondisinya ada di sini di tengah. Jadi titik koma ini kondisinya. Kondisinya adalah apa? Kondisinya jika nilai i kurang atau sama dengan 100. Berarti kalau program ini akan dilakukan selama i ini kurang atau sama dengan 100. Jadi selama kondisi ini terpenuhi, maka looping yang ada di sini akan dijalankan. Ya, ini block code-nya ya. Jadi kode yang akan dieksekusi. Nah, kemudian i ini ada kondisi increment ya. Jadi kondisi increment-nya adalah menggunakan plus. Ya kan seperti itu. Jadi dia akan bertambah terus ya. Nah, ini contoh kode kalau kita mau melakukan pengulangan menggunakan for ya. Lanjut dulu, ini teorinya. Nah, ini untuk looping for ya. Looping for ini digunakan kalau pengulangannya sudah kita ketahui ya. Misalnya di sini kalau kita udah tahu ya 1 sampai 10 gitu ya. Berulang sebanyak 5 kali. Terus menampilkan daftar data berdasarkan jumlah tertentu. Terus ini ada cetak pola bintang ya. Nanti kita bahas. Oke, struktur dasar dari for ini kira-kira seperti ini ya. Jadi seperti tadi yang saya sudah jelasin, for di sini inisialisasinya tadi yang i ya, misalnya integer, berarti pendatanya integer ya. Kemudian i sama dengan 1 tadi ya. Nah, ini kondisinya, ini perubahannya ya. Perubahannya yang tadi kita kasih i itu increment ya, misalnya plus. Nah, ini kita akan mengulangi ini. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Jadi pertama itu ada integer i sama dengan 1, ini nilai awal pengulangan. Terus i kurang dari 5,
kurang dari sama dengan 5 itu kondisi ya. Lalu yang I plus ini increment ya, jadi bertambah 1. Nah ini perintahnya console write line ini. Nanti outputnya kira-kira seperti ini. Nah ini ada contoh, misalnya kita mau nampilin 1 sampai 10, kita bisa buat seperti ini. Nah ini ada contoh juga, menampilkan angka genap, terus menghitung nilai total ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada ya, cukup jelas saya rasa. Ini lanjut. Kita gimana, mau langsung coba aja? Coba ininya. Boleh Kodenya ya. Kita coba, bentar, kodenya. sebentar, sebentar. Ini Kita coba looping nih. saya coba, saya share entire screen aja ya. Oke, sini saya eh, buat folder baru aja ya. Mana materi. Ya, jadi belajar, data sisa. Saya bikin satu folder baru di sini ya, misalnya. Eh, Kayak lama aja biar enggak. Jadi satu template aja deh. Oke, ini udah selesai ya. Di sini saya mau buat satu project lagi lah. Ini loh, ada banyak. Ini project ya. Jadi ini satu solution bisa banyak project ya teman-teman. Jadi nggak cuma satu. Ini saya kasih konsol aja. Oke, ini konsol app, next. Ini saya namain sesi 3 ya. Sesi 3. Ini saya pakai 8. Create. Oke, di sini udah ada ya. Sesi 3. Sini ada programnya sendiri. Oke, nanti kita bisa pilih ya. Yang mau kita jalanin yang mana. Nanti kita bisa pilih konfigurasinya. Misalnya sesi 3 ya. Nanti sesi 3 yang akan kita running. Nah, kalau di sini, kalau pakai PS Community itu enaknya gini ya. Jadi kalau kita mau pindah-pindah project gitu ya, kita bisa langsung pilih di sini. Kalau di VS Code mungkin agak sedikit ribet ya untuk runningnya ya. Mesti masuk ke foldernya dulu, baru download run-nya. Oke, nah ini saya udah masuk ke sesi 3 ya. Nah, kita coba dulu contoh satu nih misalnya. Kita copy aja lah. Biar cepat. Oke. Nah ini contohnya ya, contoh looping pakai for. Jadi ini I, ini tipe data, ini condition, ini incrementnya ada di sini. Oke, kita sambil debugging aja ya, biar kita bisa lihat langkah-langkah ininya. Ini saya coba running ya. Saya klik.
kita berhenti di sini ya. Nah, ini angka yang ini pertama kali kita melakukan looping. Di sini nilainya masih 1 ya. Kemudian kita running. Oke, di sini nanti ada increment ya. Setelah dia di blok sini, dia akan lari ke increment. Artinya I ini bertambah menjadi 2 ya. Nah, dia baca kondisinya. I itu jadi 2. 2 itu kurang dari 10. Nah, kalau teman-teman mau lihat, bisa dideketin kursornya ke sini ya. Nanti kelihatan I itu apa. Itu 2 sekarang. Kemudian lanjut, dia akan mencetak angka kedua. Oke, nah ini kelihatan ya. Nah, ya, nah, dia nyetak yang ini. Kemudian dia akan lanjut lagi, jalan lagi ke sini, dia akan melakukan increment lagi. 2 ini di increment ya, plus, sehingga 2 ini jadi 3 sekarang. Nah, 3 masih kurang dari 10, dia akan cetak lagi 3. Angka ketiga. Begitu seterusnya ya, sampai kondisi ini terpenuhi. Terus di sini 5, 6, 7, 8. Nah, ini berapa nih? Masih 7 ya. 8. Oke, di sini tambah jadi 9 ya. 9 masih di bawah 10, masih cetak. Nah, sekarang 9 tambah 1 itu 10 ya. Nah, ini kondisi terpenuhi. 10 sama dengan 10, dia cetak yang terakhir ya. Masih sama dengan ya, bukan kurang dari 10. Berarti dia masih cetak. Lalu di sini kondisinya 10 tambah 1 jadi 11 ya. Kelihatan nggak? Halo? Oke, Kelihatan. 11 itu lebih dari ini ya. Nah, ini kondisinya sama dengan false. Artinya kalau sudah false, dia akan keluar. Oke, keluar kondisi. Maka outputnya nanti seperti ini ya. Oke, itu untuk for. Kemudian ada variasi yang kedua, yaitu menampilkan angka genap ya. Nah, ini ada kondisinya sama ya, kurang dari 10, cuma di sini plus sama dengan 2. Nah, ini contohnya. Saya masukin di bawahnya aja ya. Oke. Ini kalau ini untuk bilangan genap ya. Jadi kondisi ininya plus 2. Running. Oke. Yang pertama startingnya 2 ya. Jadi 2 tambah 2. Ini 2 plus sama dengan 2. Berarti penambahannya 2 ya. Jadi 4. 4 masih di bawah, dia nyetak. Selanjutnya terus 6. Dicetak lagi. 8. 10 ya. Dicetak.
lalu 12 lewat ya. Keluar. Nah, ini bilangan genapnya jadi seperti ini. Ini contoh kedua. Selanjutnya contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga itu, nah ini dia pakai variabel bisa ditulis di luar ya. Oke, ini contoh yang ketiga. Kalau kita coba bilang ganjil dulu ya. Kalau ganjil berarti kita balik. Ini, kira-kira kayak gini. Ini kasih contoh yang lain nih. Masih suggestion. Kalau kita bukan kayak gini ya. Saya bilang, nggak apa-apa lah. Kita ikutin aja dulu. Lihat banyak contohnya. Kalau tidak, yang tadi ya. Oke, ini kita udah buat contoh yang ketiga. Di sini ada kita bikin satu parameter ya, satu parameter variabel namanya total. Yang value awalnya itu adalah 0. Kemudian di sini ada pengulangan. Nah, pertama eh, masukkan nilai ke 1 misalnya. Nah, ini ada readline ya. Kemarin kita udah belajar input nilai. Misalnya kita masukin 1, lalu kita tampilkan nilai pertamanya itu kita akan tambahkan dengan nilai sebelumnya ya. Dengan nilai yang sebelumnya total. Jadi nilai yang pertama itu misalnya kita 5 kali di sini contohnya ya. 5 kali pengulangan, berarti kita masukin 5 nilai ya. 5 nilai, kemudian 5 nilai itu yang kita masukin itu nanti akan kita jumlahkan. Oke, ini contohnya kita coba running aja ya. Diakumulasi berarti ya total itu. Oke, jalan. Oke, selanjutnya kita coba masukin nilai. Nah, nilai pertama kita masukin misalnya 3. Terus diminta lagi kita suruh masukin lagi nilai, berarti 4. Kita masukin nilai 5, 12. Nilai kelima kita masukin 22. Nah, nanti kelihatan totalnya adalah 46. Jadi di sini ada variabel yang kita jumlahkan ya. Nah, ini plus sama dengan ini berarti nilai tambah nilai ya. Oke.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, biasanya for ini kita pakai kalau kita udah tahu ya, kira-kira udah dapat pengulangannya berapa kali. Nah, kita bisa pakai for. Kalau dalam suatu data bisa aja kita jumlahin dulu ya, kita count dulu berapa jumlah datanya, baru kita mulai looping. Nah, ini kalau kita triknya kalau kita menggunakan for. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Kita bisa lanjut lagi. Ada yang mau tanya dulu? Izin Ya, Pak, nah ini ada notification nih. Ya, silakan Mas Budi. eh, izin bertanya Pak. Ya, Sebelumnya kan saya ya tahunya itu bahasa C++. mm-mm, Untuk pertemuan kemarin saya ada halangan nggak ikut sesi mm-mm, pertama. ya, Nah, eh, kalau di C++ itu kan untuk nampilkan kan print out ya. ya, Nah, terus sebelumnya itu kan pasti biasanya itu dia ada library-nya. Kalau di mm-mm. ini nggak pakai library ya. Oh, kalau ini enggak, dia udah ada bawaannya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat library yang digunakan, kita bisa buka di sini ya. Coba. Nah, library-nya itu sebenarnya udah di dalam .NET Framework-nya ini. Jadi kita Oh, nggak perlu deklarasiin lagi kan, kayak import apa segala macam. Kalau kita masih standar seperti ini, dia nggak perlu library, pasang library lagi. Jadi fungsi-fungsi kayak ini ya, konsol ini sebenarnya udah masuk ke dalam sistem di sini, sistem oh, konsol. Tuh, ya. Jadi udah ada di dalamnya, udah include. Nah, kayak hmm, convert di sini untuk konversi tipe data, di sini dia kan udah ada nih, udah ada di kelas sistemnya dia. Jadi nggak perlu install library lagi. Kalau di itu kan si plus plus kalau nggak salah dia pakai import dulu ya, betul Pak. atau apa? Iya, kalau nggak salah di import library yang akan kita gunakan. Oh, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Nanti untuk variasinya sih teman-teman bisa coba ya. Ini. Jadi kira-kira cara pemanfaatannya seperti ini. Jadi kalau for ini dia penulangan yang dibatasi ya. Artinya eh, dibatasi sejumlah berapa kali kita udah tahu ya. Kita udah bisa dapat mau 10 kali, mau 20 kali, mau 100 kali pun tidak jadi masalah. Cuma poin pentingnya adalah kalau kita pakai for ini, kita tahu jumlah yang akan kita ulang. Kira-kira kayak gitu. Jadi bukannya nggak terbatas ya, tapi istilahnya kita mengetahui ini. Berapa kali akan di looping. Pertanyaannya bisa nggak ini jadi infinite loop? Kira-kira bisa nggak teman-teman? Ada yang tahu? Gimana Pak? Kondisi for ini mungkin nggak kalau jadi tiba-tiba jadi infinite loop. Jadi dia ngulang, ulang, ulang terus. Mungkin nggak? Kayaknya di ini yang i kurang dari sama dengan limanya itu Pak, mungkin diganti. Nggak, bukan kayak gitu. Bisa terjadi ya infinite loop kalau kondisinya misalnya ini di sini saya kasih min-min ya. Jadi nilainya nggak bertambah. Dia akan terus mengulang, ulang terus. Misalnya di sini saya kasih minus-minus gitu ya.
ini kan artinya dia berkurang lagi kan. Nah, kalau saya kasih begini, dia akan mengulang terus nih. Atau bisa juga I sama dengan I min 1 gitu ya. Ini kan nambahnya satu kali. Nah, ini bisa terjadi juga kalau kita mendeklarasikannya dia salah ya, atau kita ada nggak sengaja gitu ya misalnya. Misalnya kita kasih I, misalnya seperti itu. Nah, gini ya. Terus dia ngurangin lagi gitu ya. Nah, kalau otomatis kalau dikurangin lagi kan jadi angkanya balik lagi kan. Jadi tadi 1, di sini mestinya udah ditambah ya. Nah, kalau ada ini kan jadi 0 ya. Jadi 0 lagi, jadi 0, ditambah lagi 1 lagi, 1. Jadi nilai I-nya tetap jadi 1. Nah, ini bisa jadi infinite loop. Nah, kalau ngeberhentinya kita pakai break ya, biasanya pakai Ctrl C. Nah, kita coba aja ya kali ya. Ini kita ini boleh. Kita pakai Oke, di sini ada I plus min 1. Tadi I-nya itu adalah 1 ya. Di I min 1 jadi di 0. Oke, dia masuk ke sini ya, di increment I0 itu tambah jadi 1 ya. Balik lagi nilainya 1. Diminta lagi. Ini balik lagi ya. Ini balik lagi dia jadi 0. Nah, ini infinite loop nih. Kalau kita masukin terus, dia nggak berhenti-berhenti. Ini saya buka ya. Blocknya. Masukin lagi. Masukin lagi. Nilainya nilai ke 1 terus dia mintanya. Nggak berhenti-berhenti kan? Ini terus-terusan dia. Nah, kalau di sini, kita bisa stop di sini ya. Kalau di sini kita masih bisa stop. Nah, masalahnya kalau kita udah jadi compile gitu, udah jadi satu program, nah kita jalan di sini. Misalnya. Oke, di sini misalnya saya infinite loop ya. Ya, terus nah, ada selesai-selesai ini. Nah, ini cara berhentinya gimana, Pak? Biasanya kita pakai coba Ctrl C ya. Kita pakai Ctrl C buat ngeberhentiin programnya. Oke, ini udah keluar. Caranya gitu ya. Oke, jelas ya. Jadi bukan berarti kalau kita menggunakan for itu aman dari infinite loop ya. Tetap bisa terjadi infinite loop, tapi kita tahu cara menghandlingnya ya. Jadi kalau ada seperti itu, berhentinya pakai Ctrl C aja buat ngeberhentiin programnya. Oke, jelas ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Sebelum lanjut. Oke, kalau mau di blok, kita bisa ini ya. Kita ini misalnya saya mau ngejalanin, kita pakai Ctrl slash ya. Jadi,
Oke, clear ya. Kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya ada looping menggunakan while ya. While itu kalau istilahnya selama apa gitu ya. Nah, ini kalau while kita masukkan dulu kondisinya, baru nih pengulangan kodenya. Jadi kondisi ini, selama kondisi ini adalah true, maka dia akan melakukan ini ya. Kalau kondisinya false, dia tidak akan melakukan blok kode yang ada di sini. Ini contoh misalnya kita kasih integer sama dengan 1. While ini kondisi, misalnya I kurang sama dengan 5. Jadi selama nilai I ini kurang atau sama dengan 5, maka dia akan melakukan penulisan ini. Oke, increment-nya kita bisa taruh di sini ya. Plus. Lalu outputnya kira-kira seperti ini. Jadi dia akan melakukan pengulangan selama kondisi nilai I ini kurang atau sama dengan 5. Nah, ini perbedaannya kalau for dan while ya. Nah, ini cocok untuk pengulangan yang sudah diketahui pertama. Nah, ini kalau ini pengulangan yang belum pasti. Misalnya dalam suatu data, kita nggak tahu data itu berapa banyak ya. Kalau di database misalnya, while misalnya data not an all file ya. Misalnya sebelum dia akhir dari baris data, dia akan terus mencetak datanya misalnya. Nah, ini di sini bisa pakai while. Nah, kalau for juga bisa sih sama. Cuma bedanya ini pengulangan yang jumlahnya sudah diketahui biasanya. Nah, ini kalau while belum pasti ya. Ini biasanya memakai variabel penghitung. Nah, ini biasanya tergantung kondisi. Jadi nilai true di sini bisa jadi berdasarkan something ya. Misalnya nanti kalau misalnya udah kondisi terpenuhi, kita bisa masukin di sini nih. Yang mau kita break gitu ya. Kalau udah ini kita samakan aja biar dia kondisinya true. Nah, ini contoh login ya. Contoh login Dana menggunakan ini. Sampai passwordnya itu benar. Jadi ada contoh, kita pakai while, misalnya passwordnya, selama passwordnya tidak sama dengan admin 123 misalnya. Dia akan terus melakukan looping di sini, minta password ya. Nah ini kalau misalnya passwordnya enggak ini, dia akan terus minta. Jadi kalau di sini sama dengan true. Coba kita coba aja. Nah, ini kita masukin di sini ya. Kita punya satu variabel dengan tipe data string. Nama objeknya adalah password dengan value-nya 0 dulu ya. Nah, ini kita akan melakukan looping menggunakan while selama password itu tidak sama dengan admin 123. Dia akan melakukan ini. Jadi dia akan request masukin password, kemudian dia akan mengambil ya, read line. Passwordnya kita ambil, lalu kita ngecek di sini. Kalau passwordnya tidak sama dengan admin 123, dia maka akan mengatakan bahwa password salah. Jadi coba lagi, dia akan ke atas lagi ke sini. Oke, kita coba. Oke, nah di sini ada dia request minta password ya. Password, misalnya saya masukin 123, dia akan minta password lagi. Password salah, coba lagi. Min, misalnya. Coba lagi. Tapi kalau kita masukin benar ya, 123, dia akan keluar login berhasil.
Nah, ini kan kita nggak tahu ya berapa kali pengulangannya. Nah, ini bisa kita pakai while. Oke, clear ya? Nah, ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain, sampai user masukin nilai 0. Misalnya di sini kita integer angka ya. Oke, kita coba masukin di sini. Di bawahnya aja. Yang ini saya blok dulu. Oke, contoh selanjutnya di sini ada integer angka ya. Terus integer total. Console ini kita masukin angka dulu ya. Terus di angka kita ambil berapa. Selama dia angkanya itu enggak 0, maka dia akan melakukan penjumlahan di sini. Nah, nanti kalau dia udah 0, maka dia akan menghitung jumlahnya ya, totalnya berapa. Kita coba aja. Kita masukin angka, misalnya 3, masukin lagi 4, masukin lagi 2, masukin lagi 6. Kalau kita masukin 0, dia keluar ya dari kondisi. Dia akan menjumlahkan nilai semua ini. 12 ya, 15. 6 tambah 4 tambah 2 tambah 3 ya. Nilai ini adalah 15. Oke, ini saya blok dulu ya. Ya, bentar. Nah, di sini kita coba running lagi. Nah, misalnya kalau kita masukin nilai A, error ya. Nah, ini belum dikasih condition yang seperti kemarin ya, belum dikasih kondisi try catch. Jadi kalau kita masukin nilai yang nggak sesuai, dia akan error. Nanti teman-teman bisa tambahin sendiri ya, ambil explore, coba-coba. Kita kasih kondisi misalnya biar dia nggak error, kasih try catch, gitu ya. Ubah kalau dia misalnya masukin di luar dari angka, dia akan balik lagi, kita request angka yang benar. Itu bisa ya. Oke, contoh, ini pakai dua ya. Ayo, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Berarti Mas Bayu, halo. Berarti Ya. kalau pakai for itu lebih condong ke diulang dulu baru set kondisinya apa. Tapi kalau pakai while itu kondisinya masuk dulu baru lakuin, kalau enggak keluar gitu kayak. Iya. Nah, biasanya tadi ya, yang tadi itu disebutin. Nah, ini kalau untuk for itu lebih cocok kalau kita pengulangannya udah ketahuan ya, mau berapa kali. Kalau yang while ini kan kita nggak tahu nih mau ngulang berapa kali nih. Jadi dia ada validasinya ada di dalam sini. Kita bisa bikin satu validasi agar dia keluar dari kondisi while ini ya. Clear ya? Contohnya ini ya, kalau dia kondisinya belum 0, nilai yang dimasukin ya, dia akan melakukan ini terus, gitu kan, penjumlahan terus. Jadi, based on condition true or false-nya kita bisa masukin di sini ya. Bisa kita input. Tapi kalau yang tadi kan kita nggak bisa ya. Looping-nya tuh for itu kan udah ditentukan mau berapa kali dia looping. Emang ada kondisi juga sih. Cuma kurang tepat ya kalau untuk
seperti ini ya contohnya, case-nya. Kayak misalnya satu program kayak menu lah, menu itu kan ini kan ada kondisi tertentu ya, bisa bolak-balik gitu. Nah itu nggak cocok kalau pakai for. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Jelas ya, clear? Oke, kalau clear kita lanjut untuk looping do while. Nah ini jadi beda ya sama while tadi ya. Kalau do while itu sebenarnya mirip ya, cuma bedanya kalau do while itu dia pasti akan menjalankan kode block code-nya itu satu kali minimal. Meskipun kondisinya salah. Jadi dia ngejalanin dulu satu kali, baru dia ngecek gitu. Nah ini contoh strukturnya ya. Jadi dia melakukan blok ini dulu, baru dia ngecek kondisinya di sini akhir. Kalau kondisinya terpenuhi dia keluar, tapi kalau kondisinya tidak terpenuhi dia akan kembali lagi ke do. Nah ini konsep dari do while. Ini contohnya misalnya di sini ada satu variabel ya dengan tipe data integer, nilai value dari parameternya adalah 1 gitu ya. Ini objeknya adalah i, misalnya dia akan melakukan ini. Misalnya i di increment ya, dia akan melakukan ini, lalu dia baru masuk kondisi i kurang dari sama dengan 5. Jadi dia baru ngecek, tapi yang jelas dia udah nulis ini dulu ya. Ini udah ketulis. Tapi kalau pakai while, kalau kondisinya ternyata tidak terpenuhi ya, misalnya ini kan kurang dari sama dengan 5, ternyata ini itu 6. Nah, kalau pakai while, itu ini nggak bakal dijalanin blok ini. Dia langsung keluar ya, langsung nggak dijalanin. Tapi kalau di sini, kalau pakai do, ini pasti dimunculkan dulu. Misalnya integer ini kita masukin nilai 6 ya. Nilai 6. Nah, pas masuk ke sini dia pasti dia akan munculkan dulu baru dia keluar. Jelas ya? Jadi kalau kondisinya ini misalnya saya masukin 6, ini dia tetap ngejalanin ini dulu baru dia ngecek. Artinya kalau dual itu ada kemungkinan dia tetap melakukan something dulu ya, baru dia keluar. Jadi nggak dicek dulu. Kalau pakai while, otomatis kalau saya masukin nilai ini 6 atau di atas 5, dia akan nggak melakukan blok kode ini. Blok kode ini nggak akan dijalankan. Tapi kalau pakai do while, ini tetap dijalankan sekali minimal. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, ini saya coba tampilin ya di sini. Ini saya ini dulu ya, saya komen. Oke, nah ini misalnya seperti ini ya. Ini saya ada kondisi 5 kali, saya coba running. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, dengan jalannya. Nah, tanyanya kalau saya masukin nilai di sini 7 misalnya, saya masukin nilai variabel 7, dia akan tetap ngejalanin sekali. Oke, kelihatan ya. Di sini ada 7. Jadi dia tetap ngejalanin meskipun nilai ininya kondisinya nggak sesuai. Tapi kalau pakai while, bukan pakai do while, itu otomatis nilai 7 ini nggak bakal dieksekusi. Kira-kira kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah ini perbedaannya antara while dan do while. Nah ini kondisi dicek di awal. Kalau do while, kondisi dicek di akhir. Terus kalau while ini bisa aja terjadi ya, jadi nggak dijalanin, nggak dieksekusi blok code-nya. Tapi kalau do while itu pasti dijalanin minimal 1 kali. Nah ini cocoknya untuk validasi kalau sebelum diproses. Nah ini cocok untuk misalnya menu aplikasi ya.
Jadi kita tampilin dulu menunya ya. Ya, kita validasi mana yang akan ini contoh menu konfirmasi ya. Contoh kodenya misalnya seperti ini. Nah, ini contoh mode yang kita blok lagi. Nah, ini contohnya ya. Jadi dia melakukan ini, dia nanya dulu nih. Nah, jawaban itu dia akan ambil. Lalu kalau jawabannya yes, maka dia akan balik lagi ke atas. Tapi kalau jawabannya di luar dari Y, maka dia akan keluar ya. Nah, ini contohnya. Coba running. Nah, ini ada kelihatan ya. Saya nggak tahu nih, kalau saya yang kegedean kelihatan nggak teman-teman? Nah, sini kan ada ya. Apakah kamu ingin mengulang program? Kalau kita jawab ya, yes, gitu ya. Dia akan nanya lagi. Selama kita jawab Y, dia akan terus mengulang. Tapi kalau kita jawab yang lain, dia pasti keluar. Misalnya saya jawab dengan 1 gitu ya. Berarti bukan Y ya. Nah, dia akan berhenti. Nah, ini program selesai. Ini contohnya ya. Nah, ini kalau bicara menu aplikasi, misalnya itu luas persegi, dia contoh ya. Oke, nanti bisa pakai dual, switch case, if else, gitu ya. Input dari konsol lain. Oke, ini kita dual tadi udah pelajari ya. Switch case kemarin kayaknya udah ya. If else juga udah. Nah, ini contoh misalnya kita mau bikin suatu menu aplikasi sederhana ya. Saya integer pilihan. Ini saya coba dulu langsung ya. Kasih. Ini saya oke. Nah, ini kita pakai dual ya. Misalnya kita bikin satu variabel dengan tipe data integer, ini pilihannya. Nah, di sini ada menu aplikasi. Jadi ada 1, 2, 3 ya. Tampilkan angka 1 sampai 5. Terus ada pilihan menu ya. Nanti dia akan menangkap nilai untuk pilihan, berapa nilainya. Nah, nanti akan dia ngecek di sini pilihan itu apa. Kalau dia 1, dia akan memunculkan ini. Kalau 2, dia akan melakukan ini. Kalau 3, dia akan keluar ini. Terima kasih, program selesai, dia keluar break ya. Nah, kalau di luar dari nilai ini, dia akan memunculkan pilihan tidak tersedia. Nah, ini pun sebenarnya masih bisa terjadi suatu kesalahan ya. Karena dia tipe datanya berupa integer untuk pilihan. Kalau kita bagaimana kalau kita misalnya masukin dengan nilai A gitu ya. Tipe data string. Nah, ini biasanya dia akan error ya di sini. Di sini nih error. Karena di luar dari ini semua. Oke, tapi kita coba dulu untuk pembuatan menunya misalnya. Oke, di sini muncul ya. Jadi kalau kita pilih ya menu aplikasi, kita mau yang mana? Kita misalnya mau 1. Oke, halo, selamat belajar sisa. Sekarang kita pilih 2. Nah, dia akan muncul menu lagi. Dia keluar angka. Lalu kalau 3, dia akan keluar. Tapi bagaimana kalau misalnya kita masukin A? Nah, dia akan keluar ya. Karena tipe data string was not in a correct format.
Kira-kira kayak gitu. Nah, biar nggak error gimana? Yang paling gampang kita ubah ya, tipe data ini jadi string. Ini kita jadi string aja nih. String pilihan, tapi di sini kan karena ada convert ya. Ini nggak usah di convert. Saya copy aja biar nggak hilang. Karena nilainya string ya. Bisa kita ganti. Outside read line. Nah, di sini kita ubah jadi tipe data string juga ya. Kita pakai ini. Ubah. Nah, kalau kayak gini sebenarnya lebih secure sih kalau kayak gitu. Karena dia udah lebih global ya, kan kalau kita data string. Jadi kalau kita jalanin di sini, saya kita masukin 1, saya 2, dan kita masukin nilai D, lihat tidak tersedia ya, aman ya, lebih aman. Buat. Nih, ada yang mau bertanya sampai sini? Silakan. Sebelum lanjut lagi, ada yang mau nanya? Nah, ini kita lanjut ke nested loop. Kalau nggak ada, kita lanjut ke bagian 6, yaitu nested loop ya. Jadi, nested loop itu adalah looping yang ada di dalam looping. Nah, contohnya gini ya. Ini for integer i sama dengan 1, tapi di dalamnya nanti ada lagi for j sama dengan 1. Ada kondisi juga, j kurang dari sama dengan 2, dia melakukan cetak ini. Nah, ini biasanya kalau untuk matrik ya, biasanya untuk matrik, misalnya untuk array 2 dimensi gitu ya, atau lebih dari 2, bisa aja terjadi dia ada nested loop ya. Jadi biasanya buat matrik di sini. Jadi dia ada dua kayak ada kolom, ada baris ya misalnya. Kolom berapa, baris berapa. Ini 2 dimensi. Ini contohnya seperti ini. Ini kita coba boleh. Kita taruh di sini ya. Dulu. Oke, di sini jadi ada, teman-teman bisa sambil kalau mau menelusuri bisa sambil debugging ya, kita pakai klik ini. Bisa jalanin satu persatu. Nanti di sini outputnya kita akan menampilkan nilai I dan nilai J ya. Oke, nah outputnya kira-kira seperti ini. Misalnya baris ke-1 atau kolom ke-1, baris ke-1 itu nilainya apa? Nah itu bisa kita pakai biasanya seperti ini ya. Misalnya dalam satu kolom table, kita mau ngambil nilai yang di kolom 1, baris 2 gitu. Ini 2. Nah itu value-nya apa? Nah, itu bisa kan seperti itu ya. Nah, ini kondisi biasanya untuk kayak table ya. Mau kita ambil kolom berapa misalnya. Ini bisa dipakai nested loop ya.
Oke, sampai sini clear. Nah, ini ada contoh misalnya membuat pola bintang ya. Oke, outputnya kira-kira seperti ini. Kita coba. Nah, ini ya. Coba jalannya. Iya, hasilnya seperti ini. Jadi ini 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4, 5. Kalau teman-teman mau telusurin bisa di lab ya, misalnya seperti ini ya. Kalau mau tahu kenapa jadinya seperti itu Pak, nah ini kita coba berbagi ya. Pertama nilai I adalah 1 ya, kemudian J juga 1. Nah kondisinya J itu kurang sama dengan I. Jadi J1, I1 true, berarti dia akan menampilkannya. Lalu ini balik lagi, J-nya dia ada increment, artinya J-nya jadi 2 ya. I-nya masih, nilainya adalah masih 1. Nah, dia keluar, dia turun ya. Lalu dia I-nya akan mengincrement ya. Jadi I-nya sekarang 2, balik lagi, J-nya itu masih 1 ya. I-nya itu 2, jadi dia 2 kali. 1, ditambah 2. Baru dia J-nya itu keluar ya, sini. Turun ke bawah. Oke, I-nya bertambah lagi jadi 3. Nah, di sini nambah ya, jadi bintangnya 3 kali. Dia nyetak 3 kali bintang, terus dia turun ke bawah. Keluar, turun ke bawah. Nah, ini lanjut lagi dia melakukan looping ya, di sini. Nah, sekarang ini 4, berarti kita mau cetak bintangnya 4 kali di sini. 4 kali. Nah, kemudian yang terakhir adalah 5 kali ya. Nah, ini udah 5. Nah, dia akan nyetak 5 kali. Sebanyak 5 kali bintang turun ke bawah. Lalu ini masuk 5 jadi 6 ya. Ditambah 1, 6, dia keluar. Nah, maka terbentuk seperti ini ya, segitiga. Nah, teman-teman bisa variasiin lagi nih. Ini kan tadi segitiganya begini ya. Segitiga. Nah, misalnya teman-teman mau balik segitiganya ke sebelah kanan gitu. Nah, logikanya gimana? Nah, itu bisa divariasi gitu. Coba buat pakai logika sendiri. Nah, ini pola kotak bintang misalnya nih. Saya kasih nama kotak nih ya. Jadi dimensinya 5 kali 5. Nah, ini 4 ya. 4 kali 5. Oke, kita coba. Oh, ini kayak gini ya. Ini ada pemisahnya.
pel. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi ada 4 baris, kemudian ada 5 bintang. Selanjutnya ada, nah ini ada tabel perkalian misalnya. Contoh-contoh kodenya ya, saya kasih. Oke, nah ini contoh tabel perkalian ya, jadi kayak matriks juga. Teman-teman bisa lihat, misalnya 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6, 4 kali 2 sama dengan 8 ya, 5 kali 2 10 dan seterusnya ya, teman-teman. Oke, ini kelihatan kan? Jelas ya? Ada yang mau bertanya, silakan. Ini ada slash T ya. Ini biar ada tab. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Saya nggak bisa lihat ini soalnya. Lanjut. Lanjut. Sebentar ya. Kalau ada yang mau bertanya atau diskusi, silakan. Sebentar ya, saya ke belakang dulu. Oke, kita lanjut lagi untuk yang poin ke-7, yaitu mengenai break dan continue ya, teman-teman. Jadi dalam looping ini ada 2 perintah yang sering digunakan, yaitu break dan continue ya. Kalau break itu untuk menghentikan proses looping secara paksa ya. Nah, ini contohnya misalnya ada seperti ini, ada looping for ya. Misalnya 1 kurang dari 10, tapi kita mau berhentikan ketika ada suatu kondisi ya. Misalnya sini kondisinya saya kasih I sama dengan 6 ya, maka dia keluar, dia break. Jadi outputnya nanti dia nggak sampai
10, tapi di kondisi ke-6 dia udah keluar, dia break. Nah itu kalau kita mau paksa keluar ya, misalnya dengan suatu kondisi. Ini contohnya ya. Jadi ketika nilai I bernilai 6, dia looping berhenti. Nah kalau continue itu untuk melewati satu putaran looping untuk lanjut ke putaran berikutnya. Ini contohnya ya. Misalnya, nah, dari sini misalnya I sama dengan 5 ya. Jadi ketika dia nilainya 5, di poin 5, dia akan melakukan continue. Nah, dia kalau continue, dia di skip ya berarti ya. Yang ini, dia langsung angka 5 dilewatin, jadi angka 5 itu nggak ada ya. Nah, ini continue. Tapi dia nggak keluar ya. Dia tetap melanjutkan looping, tanpa mengeksekusi kode yang ada di bawahnya. Selanjutnya, kode selanjutnya itu dilewati, dia langsung naik ke kondisi ke atas ya. Nah, ini contoh continue. Jelas ya, ini sih simpel sih. Gimana cara dia memaksa keluar sama melewati doang, jadi bypass proses. Ada yang mau bertanya? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi untuk poin 8, yaitu program lengkap untuk menu aplikasi perhitungan nih contohnya ya. Oke, di sini ada kelas program. Kalau di kode yang ini nggak perlu ya kelas programnya, tapi nggak apa-apa. Saya lepas saja sambil saya jelasin di sini. Wahyu, Ya, boleh bertanya Pak? silakan. Kalau untuk break sama continue itu, kalau pakai exit loop bisa nggak sih Pak? Apa? Exit Exit loop. loop. Hah? Exit loop. Kayaknya saya belum ini. Kayaknya nggak ada ya exit loop. Emang ada? Nggak ada ya? Kayaknya Adanya break. Ya exit loop itu ya sama dengan break. break ya. Iya kan break tadi. Ini kan ada nih break. Kalau break dia keluar kan. Udah nggak Iya, iya. dijalanin lagi loopingnya. Kita bisa pakai break. Exit loop ada di mana tuh? Cuma saya bertanya apakah ada kayak gitu. Soalnya kalau di PB kayaknya dulu ada exit for gitu. Ya itu break jadinya, Pak. Break ya jadinya ya. Sama. Ini kan break juga keluar. Nah ini kan kayak ini Mhm. break, ini keluar kan. Lanjut Ya. looping berikutnya di sini. Switch case, kenapa dia ada break gitu ya? Karena dia nggak ngelanjutin baca block code yang selanjutnya. Gitu. Berarti bisa pakai model kayak kemarin juga ya Pak. Misalnya apa? Go to atau return gitu ya. Go tuh beda Selain ya. break beda ya. Artinya Ya, kalau udah mencapai kondisi dia immediately kayak langsung keluar dari loop, artinya tuh ya berhenti dari loopnya langsung pindah ke proses selanjutnya next gitu. proses selanjutnya. Iya, Iya. itu break, pakainya break. Tapi Oke. nggak ada goto ya. Itu Ya, 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 ya. goto itu biasanya konsep kode struktural ya atau apa Iya, iya. sequential ya. Dia Iya. Ya. bisa pakai goto karena ini. Tapi kalau yang di bahasa pemrograman yang udah ada yang modern ya, istilahnya di atas Mhm. tahun berapa itu udah goto itu udah dihilangin ya, karena itu adalah sintaks yang agak sedikit berbahaya. Oh. Makanya nggak ada sekarang kalau di Ya. misalnya cari di bahasa program manapun nggak ada perintah goto tuh nggak ada, karena riskan. Oh, oke. Waktu itu di VB masih ada nggak ya goto ya?
ini juga udah nggak ada Pak. Betul. Masih bisa dipakai tapi Pak. Masih ada ya? Saya udah lama nggak nyoba. Itu biasanya pakainya emang konsep bahasa spesial ya, struktural ya. Jadi karena dia satu panjang gitu, mau nggak mau dia ada perintah go to buat skip ke next Iya. ininya. Jadi nggak balik lagi gitu. Mm-mm. Oke, kasih Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini contoh, sorry, ya, blok dulu ada contohnya. Ini biar tidak. Oke, saya bikin kode baru untuk pilihan menu ya misalnya. Nah ini kita pakai switch ya, switch case. Oke, ini kembali lagi ya. Tadi ini pakai integer ya. Sebenarnya agak kurang safe kalau seandainya kita memasukin nilai string ya di sini. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa ubah ya. Tuh nilai ininya. Nah ini ada switch case. Switch case, kalau switch case itu keluarnya pasti pakai break ya. Break, di sini break, sempat break. Nah, ini dia default ya. Defaultnya dia kalau nggak tersedia dia akan break. Oke, kita coba aja untuk menunya ya. Oke, di sini ada pilihan menu. Teman-teman bisa lihat. Yang pertama adalah untuk hitung luas persegi panjang, yang kedua hitung luas persegi panjang ya, ini persegi A1 sampai N, cetak pola bintang, di sini keluar. Misalnya kita pilih satu dulu, masukkan sisinya misalnya 12, jadi luas persegi panjangnya 12 kali 12 ya, 12. Kemudian kita pilih lagi mana misalnya 2, kita masukin panjangnya misalnya 10, lebarnya misalnya 21, nanti dikali ya. Kemudian 3 ya, kita masukkan angka 1 sampai R mau berapa, misalnya kita masukin 5, nilai N-nya dia akan mencetak 5 kali. Kemudian cetak pola bintang misalnya 4 kali. Oke, masukkan jumlah mau berapa baris nih, misalnya kita masukin 5 baris, nanti dia cetak seperti ini. Kalau 5 kita keluar. Coba bagaimana kalau kita masukin A? Dia akan error. Karena nggak bisa di-convert ya menjadi suatu nilai integer. Teman-teman bisa handling ya. Tuh, ininya sama kayak tadi, bisa jadikan string atau yang lain. Oke. Atau bisa juga masih kasih try catch ya. Tuh. Kalau nilainya dia bukan string gitu ya, atau bukan integer, dia akan minta lagi angkanya baru. Nah, baru bisa simulasikan sendiri lah. Kalau contoh yang tadi jadi string itu kan udah ada ya, bisa dicoba juga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini pengulangan dari sesi yang sebelumnya ya. Kita udah bahas mengenai switch case. Lalu ada tadi udah dual ya, pengulangan. Oke, ini juga ada for. Kemudian ada apa lagi? Oke, oke ya.
Oke, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Sedikit lagi nih. Nah, ini sih penjelasan aja ya, alur program. Oke, ini ringkasan dari materi yang sudah kita pelajari barusan ya. Jadi ada for, mengulang kode, yang pengulangan sudah jelas, kemudian ada while, selama kondisi masih benar. Ini do while, jadi mengulang minimal kode 1 kali, baru ngecek kondisi. Lalu kita coba buat menu aplikasi, jadi memberikan fitur pada user ya, untuk menu. Lalu bicara mengenai nested loop, nah ini looping di dalam looping, yaitu biasanya digunakan untuk matrik ya, atau table, bisa juga. Lalu ada break, untuk menghidupkan looping, continue untuk melewati suatu putaran looping. Oke, jadi teman-teman nanti bisa aja ya bikin buat latihan sendiri ya. Jadi contohnya menggunakan while, switch case, for misalnya. Nah, oke. Jadi di sini poinnya adalah looping itu digunakan untuk membantu program ya, biar lebih efisien, tidak perlu ditulis berulang-ulang, untuk aplikasi. Nah, yang sering dipakai misalnya di while atau switch case, dan seterusnya ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Atau ada yang mau didiskusikan dari pertemuan sebelum-sebelumnya? Boleh ya. Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin sesi ketiga hari ini kita sudahi dulu ya. Nanti kita ketemu lagi besok eh, jam 2 aja ya. Gimana teman-teman? Ada yang keberatan untuk sesi 4? Bisa dilanjut ya. Oke. Oke, kalau gitu sesi ketiga pertemuan hari ini saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Pak. Waalaikumsalam. Oke, sesi saya tutup ya.